Halo rekan-rekan pengolah data sekalian, nama saya Ahmad Al-Ghifari dan kali ini saya mau menunjukkan suatu fitur di Excel yang sangat-sangat berguna jika kalian berhadapan dengan suatu data yang besar seperti ini ya. Nah ya, jika kita zoom out ya, nah dia akan ini by the way 900.000 data ya. Nah, itu kalian harus mensortir atau memfilter, misalkan sortirannya dari kriteria sekian 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 ya. Nah, kalau misalkan di Excel itu kan ada rumus filter sama sort ya. Dua rumus itu biasanya saling ketergantungan. Nah, jika kalian pusing ya rumus itu ya, kalian alternatifnya adalah bisa gunakan fitur sort dan filter di sini ya. Data ini ya. Bagaimana caranya ya? Misalkan saya copy ya. Oh ya, misalkan kalian belum nonton playlist video yang saya upload di YouTube ya, atau kalian baru datang ke channel ini, kalian harus subscribe dan juga kalian harus nonton di deskripsi playlist ya. Itu saya sudah buatkan tutorial yang berurutan dan case-case tadinya. Oke. Sini saya ambil data dulu aja sekian 20 ya. Kita copy ini 21 ya. Oke, di sini udah ada filter ya. Kalau misalkan kalian belum ngelihat filter yang ada di video short itu, kalian harus nonton juga sih ya. Itu versi pendeknya. Cuma ini saya ada tambahan suatu fitur lagi yang ada di fitur filter atau sortir ini guys ya. Nah, di sini kan ada head tabel ya. Sini ada head tabel. Nah, misalkan kalian mau mensortir ya, mensortir sebuah value, ini kan value, ini kan teks ya, atau ini number ya lah. Nah, kalau misalkan ingin mensortir value ini dari besar ke kecil ya, ini basic dulu aja. Kalian harus sort smallest to largest. Nah, sebelum itu kalian kan udah punya head tabel ya. Jadi fungsinya tabel ini ya, Ctrl T ini, kalian bisa ya, bisa langsung aja ke sel yang head tabelnya itu. Jadi head tabel itu bisa merepresentasikan ya suatu isinya ya. Isinya kan ini guys ya, sampai ke 21 ya. 20 lah ya. 20 isinya ya. Nah, kalau misalkan di sini kan ya sampai bawah ya. Jadi harus di Ctrl T itu ya. Nah, di sini sudah langsung aja A sampai Z ya. Nah, di sini udah ke sortir ya, dari kecil hingga ke besar ya. Misalkan kalian dari besar ke kecil bisa juga. Nah, besar ke kecil. Kemudian apa selanjutnya? Nah, kalau misalkan kalian lebih spesifik lagi ya, di sini ada fitur sort ini ya. Sort yang lebih spesifik ya, lebih detail ya. Kita coba lihat ya. Kita tanpa filter dulu sebentar. Sort dulu ya. Di sini ada kolom ya. Kemudian ada sort on, kemudian ada order. Kita pelan-pelan belajar sama-sama ya. Nah, di sini kolom itu ya. Ini ada pilihannya guys ya, sort by ya. Jadi kalian harus sortir yang mana nih ya, kolom yang mana ya. Dan di sini ada head tabel ya, beberapa head tabel ya. Nah, saya kan mau yang time OCC ya. Time OCC kan. Nah, di sini kalian ditanya nih, sort onnya apa ya? Sortirnya berdasarkan apa ya? Apakah berdasarkan cell value? Cell value kan nilainya kan dia ini kan. Apakah berdasarkan cell color ya, ini colornya kan hijau sama putih aja ya. Apakah berdasarkan font color ya, font color hitam semua. Kalau misalkan kalian menandakan ya, itu kan misalkan dari A sampai Z ya. Nah, ini kalian ditandain ya, kan saya maunya 2000 ke atas itu di warnain lah ya, warnain seperti ini. Nah, misalkan itu saya tiba-tiba mau yang warnanya dulu yang di atas lah ya, sortirnya gitu ya. Nah, itu gimana caranya? Nah, dari sini ya, dari tabel yang tadi ya,
Ini kan sort by udah bener ya, self value. Nah di sini the array yang sort on ini kita milih kolom yang font color ya. Jadi font color yang harus lebih dahulu ya, didahulukan ya. Kalau misalkan dia fontnya biru ya, dia kembali ke, atau coklat lah ya, biru lah. Nah ya dia kembali ke ordernya gitu ya, ordernya dia menyesuaikan ya, ordernya biru ya. Nah di sini dia ditanyakan juga on bottom atau on top ya. Kalau misalkan on top dikeatasin ya untuk yang font colornya. Kita coba oke. Nah di sini udah ini ya, udah terinclude ya. Kita coba Ctrl Z lagi. Kemudian di sini ada fitur filter ya. Fitur filter ini sama aja rumus di filter yang kalian biasa lakukan di Excel ya. Atau kalian belum nyoba, kalian nggak usah pusing-pusing, langsung aja klik ini aja ya. Di sini udah ada tandanya. Tandanya apa? Tanda panah ke atas ini itu ada tanda perubahan bahwa kalian sudah mengubah ya suatu sortiran ini dari atas ya, dari atas ini tinggi ya, tinggi ke atas ini ke sampai rendah ini. Nah itu kalian sudah mengubah ya. Tandanya kalau misalkan kalian belum mengubah itu ya kosong seperti ini ya guys ya. Nah misalkan di sini ya saya beralih ke teks ya, misalkan di sini kan teks ya, kita coba menggunakan filter. Nah di sini ada teks filter ya. Nah kalau misalkan teks itu nggak ada between, karena between itu masuknya ke number ya atau value. Jadi between itu misalkan dari 1 sampai 10 aja saya maunya ya. Nah ini juga saya sudah bahas di data validation ya. Data validation kan itu ada juga yang sama, equals, do not equals ya, doesn't equals ya, begin with, end with ya. Nah itu juga sama di data validation, saya sudah jelaskan, kalian tinggal tonton aja. Nah kalau misalkan text filter itu kalian bisa memfilternya berdasarkan apa yang diperintahkan ini. Maksudnya tuh apa yang kamu mau di sini ya. Di sini kan misalkan kalian saklek equal. Nah, misalkan di sini ada begin with. Begin with itu mulainya dari H aja lah, atau dari C, atau dari apa, dari huruf apa ya. Misalkan kalau misalkan dua suku kata juga bisa. Misalkan dari HO ya, HO itu apa aja, pasti Hollywood ya di sini ya. Kalau misalkan C aja ya, misalkan C, oke. Nah di sini dia filter berdasarkan C ya, begin with, yang huruf awalnya itu C. Nah kalau misalkan dibatalin, di clear aja guys ya. Nah kalian juga bisa di filter lagi guys ya. Di sini ada number filter, misalkan between dari lebih dari 1 sama dengan ya, kemudian kurang dari 10 sama dengan ya, kemudian oke. Nah di sini juga kalian bisa disortir lagi ya. Jadi rumus sort dan filter bisa dikerjain di fitur ini ya. Misalkan dari Z to A ya. Nah ya, dari lowest to highest, ini dari highest to lowest ya. Oke ya, segitu aja dulu dari saya, semoga ini bermanfaat. Jangan lupa subscribe, klik tombol loncengnya. Oke sekian, terima kasih, sampai jumpa.